Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 syarat seseorang aibnya itu ditutupi, tidak boleh diungkap. Yang pertama, antakuna haqqan lillahi ta'ala. Aibnya itu adalah aib yang merupakan hak Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mencuri, orang korupsi, itu haknya rakyat atau haknya orang lain, nggak usah ditutupi, itu perlu diungkap. Ini hak Allah, misalnya apa? Dia pernah mabuk, dia pernah berzina, ya, dia pernah menggoda wanita misalnya pada masa lalunya, maka kalau bisa ditutupi aibnya itu. Kalau dia punya hay'ah, yakni punya sifat yang baik. Yang kedua, antakuna madot. Aibnya itu aib masa lalu. Saat di SMA kah, saat di SMP atau waktu di SD-nya dulu pernah berbuat yang nggak benar. Oh, itu dulu nakal sekali, dulu juga mengganggu teman perempuannya misalnya pada saat sekolah, maka tidak usah diungkap. Syarat ketiga, antakuna min nahwi dzawil hayat. Syarat ketiga, orang yang melakukan itu adalah orang yang punya hayat, yang nampak itu adalah orang baik. Yang keempat, Allah yakuna syahidan aw rawiyan aw aminan ala nahwi yatimin. Dia itu bukan saksi. Jadi kalau saksi, ya, saksi di pengadilan, ada orang yang tahu saksi ini pendusta, maka nggak boleh dia itu kemudian dengan alasan, oh ini menutupi aib orang, biar aja dia bersaksi. Tidak, harus diungkap itu. Aurawiyan atau perawi hadis. Kalau perawi hadis ini harus siap-siap memang sampai membohongi binatang sekalipun, itu diungkap cacatnya. Mau makani ayam ya, kur misalnya, sekalinya nggak bawa makanan, ini perlu juga jadi cacat. Au aminan ala nahwi yatim, atau dia orang yang memegang amanah harta anak yatim, maka perlu diungkap juga. Termasuk juga kalau dia itu ada orang yang minta fatwa tentang orang tersebut. Semisal ada riwayat Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini dilamar oleh Abu Jaham dengan Muawiyah. Maka Rasulullah itu kemudian mengungkap cacatnya Abu Jaham dan cacatnya Muawiyah. Ini kepada si Fatimah binti Qais. Tapi kita tahu sampai sekarang. Kata Rasulullah, amma Abu Jaham fala yada'u asahu min atiqih. Abu Jaham ini nggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, darrabun lin nisa, suka mukul perempuan. Kenapa dikatakan itu? Karena ada yang mau menjadi istrinya tadi. Wa amma Muawiyah fasu'lu kun lama lalahu. Muawiyah itu miskin, nggak punya harta. Kemudian Rasulullah ajukan saran, ya, nikahlah dengan Usamah. Termasuk sebetulnya ketika orang itu mencalon jadi calon kepala daerah, ya, itu memegang amanah umat, harus siap-siap diungkap aibnya itu. Itu aib yang terkait dengan kapabilitas orang tersebut. Kalau aib-aib yang haknya Allah Ta'ala, maka sebaiknya memang ditutupi, ya, dihindari dari mengungkap itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, catatan juga bahwasanya kalau cacat orang itu akan membahayakan umat, walaupun itu haknya Allah Ta'ala. Misalnya orang ini kafir sebetulnya, ya, kita tahu ini kafir, ingkar pada Allah, terus mau diangkat jadi imam masjid, maka harus dibeberkan, ini rusak urusan. Atau dia nggak punya kapabilitas, diangkat dalam satu jabatan. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mengoreksi Khalifah Al-Muqtafi di mimbar masjid, saat Al-Muqtafi itu mengangkat orang yang nggak layak. Jadi kalau ini membahayakan umat, beberkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, atara'auna an dzikril fajir.
Apakah kalian itu tidak suka untuk menyebut orang-orang yang jahat, orang yang fajir, yang aniaya? Karena kadang kita ini merasa kada nyaman, merasa nggak enak menyebut orang itu kurang, orang itu keliru, orang itu jahat, aniaya. Maka kata Rasulullah, kalau ini kaitannya sekali lagi, kalau sifat jahatnya itu membahayakan umat ya. Rasulullah katakan, "Uzkuru bima fihi kaya'rifahun nas wa yahdharahun nas." Sebut saja itu kejahatan orang tersebut agar apa? Agar manusia tahu dan manusia berhati-hati terhadapnya. Ini penting walaupun kadang dakwah yang seperti ini akan dianggap jelek.